Di sini saya Sobari dan rekan saya Kofifa akan membacakan acara pada pagi hari. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian lanjut acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan, acara yang ketiga acara inti atau mau'idul hasanah, kemudian acara keempat pemberian cenderamata dan seserahan panitia, dan diakhiri doa dan penutup. Baiklah, untuk memulai acara pertama yaitu kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Semoga dengan membaca surah Al-Fatihah tadi memberikan kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara Ahlul Fikri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة
وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke acara kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama kami bawakan kepada Abah Pengasuh untuk memberikan sambutan kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ya, kita hormati, kita muliakan guru kita sekaligus tamu kita yang akan memberikan tausiah, Al-Habib Abdul Rahman Al-Idrus. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan maunah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan dakwah dimanapun beliau berada. Amin Allahumma amin. Juga yang saya muliakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah Hidayatul Rahman, Pak Ustaz Sunjai, dan juga semua guru yang hadir yang telah menyempatkan memenuhi undangan panitia, Pak Ustaz Asrofi dan yang lainnya, dan juga pengurus yayasan Pak Kanamul Hadi, dan juga tetangga-tetangga Pak Dian, dan lebih khusus semua anak-anak baik santri putra juga santri putri, baik yang masih sendiri maupun yang sudah berkeluarga, khusus yang sudah punya omongan. Mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah SWT. Abah merasa bersyukur, ya, walaupun dalam kondisi ya batuk yang belum sembuh ini berpengaruh kepada suara yang melemah, ya, kami bersyukur diberi kesempatan untuk hadir acara ini, dan sangat bersyukur lagi kalian telah berusaha, telah berikhtiar dengan maksimal untuk mengumpulkan kawan-kawan untuk membuat acara yang penting, acara halal bil halal yang di dalamnya ada silaturahmi, ada pengajian. Insyaallah acara ini tidak sia-sia, masih dalam rangka acara Syawalan, acara bermaaf-maafan. Ya, karena itu sebelum kalian minta maaf, kami lebih dulu minta maaf dari pondok, mewakili guru-guru, guru pondok, guru MA, guru MTS, ya, ya, telah pernah ya mendidik kalian, yang mungkin itu masih teringat mana guru yang galak, mana guru yang lembut, mana guru yang sedang, ya. Entah itu karena kesengajaan atau tidak kesengajaan, ya, mudah-mudahan tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan. Kiri-kiri dimaafkan, ya, kita mewakili yang tidak datang, ya. Sampaikan Abah dan guru-guru minta
juga besar-besar kesalahan kita. Allah ya bisa, alhamdulillah kamu dari Pontianak ini langsung ke pondok. Ya, semua guru-guru monggo duduk di depan ya. Nah, selesai ya. Insyaallah. Insyaallah. Kemudian setelah Abah minta maaf mewakili guru, ya tentu sebaliknya juga, walaupun kalian tak minta maaf, insyaallah kami sudah memaafkan karena Allah memerintahkan ya wa'afi'an nas. Jadilah orang yang memaafkan ya, bukan yang minta. Mananya sekalipun yang bersalah tidak meminta, maka orang yang ingin nyampe ke surga dia mesti berkenan memberi maaf. Wa'afi'an nas, menjadi orang yang memberi maaf. Ini yang sulit ya, minta maaf itu tidak terlalu sulit, tapi yang berat itu yang wa'afi, memberi. Nah, bagi yang salah banyak urus ini ya, salahnya tidak dihitung lagi begitu kan, pernah ini pernah itu. Tapi kalau kita mampu melapangkan hati, disitulah orang yang bakal sampai ke surga. Amin Allahumma. Karena Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera kalian menuju ampunan Allah. Wa jannati arduas samawati wal ardh. Surga itu luas, seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk yang bertakwa. Jadi kita di sini ya, bukan surga dunia ini. 1% saja dari 199 yang tersisa. Jadi kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini apa? Apa? Tanya yang suka bakso, bakso. Tanya yang suka sate, sate. Tanya yang belum kawin, belum kawin. Itu. Ya katakanlah itu nikmat menurut masing-masing. Itu baru satu. Tinggi-tinggi nikmat di surga di dunia ini satu. Gak nyampe 2. Sedangkan yang tersisa itu ada 99. Nah, maka itu surga itu luas, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan itu kita, amin. Yang bertakwa itu kata Allah, alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, hendaklah dia menafkahkan hartanya dalam keadaan senang dan susah. Jadi walaupun kalian belum banyak duit karena belum jadi bos, ya jangan lupa untuk bersedekah. Jadi kalau kalian sholat hari Jumat, bawalah, jangan mengecewakan kotak amal. Ya, lalu dari stop, lancar ya. Berhenti ke sebentar, walaupun mungkin 10.000, 20.000, jangan sampai lewat dia tidak didulikan. Nah, paling tidak sejumat sekali, apalagi bisa tiap hari. Karena orang yang bersedekah ini bakal jadi orang kaya. Ini berlatih jadi orang kaya itu melalui amal sedekah. Ya, karena ada orang miskin berdoa, jangan dimusuhi ya Allah. Ya, jadikan kami orang kaya. Ternyata tidak kaya. Akhirnya nitip doa dengan Nabi Musa. Musa, kau kan mantap kalau Allah bisa komunikasi langsung dengan Allah, mintakan kami ini supaya kaya. Nah, akhirnya Musa kena diamanahi, ingat ya, begitu munazat, ya Allah hambaku minta kaya. Kata Allah, aku beri cuma setahun, mau tak? Padahal gitu ya, kalau mau aku beri. Begitu selesai Musa ketemu, kata Nabi Musa, jawaban doamu sudah dijawab, tapi kayamu setahun. Tak apa-apa mak, yang penting sempat kaya. Ya, setelah berusaha maju, ya nggak lama, setahun atau 3 tahun, dalam waktu 5 tahun usahanya berkembang pesat, jadi orang kaya hebat.
Dan mulailah dia kayaknya itu nggak terkira, tapi dia ingat dengan istrinya. Tidak salah kita ini setahun ya kayak ini. Kata istrinya, kalau setahun udah nggak usah dikomasin-komasin. Kekayaan yang setahun ini sedekahkan semua. Ya. Maka nggak miskin daripada tidak sedekah. Nah ini sedekahkan lah. Saya dapat bisnis. Ya, kalau guru saya ini kan bagi harta ketiga. Ya, kalau untung 1 juta, 33% untuk tambah modal, 33% untuk keluarga, 33% untuk kegiatan agama. Itu guru sekompol lagi kan. Kekayaannya begitu. Jadi kalau dapat untung 1 juta, ya berarti 330 untuk makan keluarga, 330 untuk nambah modal, 330 untuk infak ke pondok atau ke masjid atau ke kegiatan agama. Itu cara beliau, sehingga beliau kan kekayaan juga sampai ke anak sekarang udah habis-habis. Nah akhirnya sepakat dua suami istri. Tiap pagi sedekah nasi bungkus, sedekah kue. Ya, ada yang ke masjid, ada yang ke mushola, ada yang ke pesantren. Pokoknya sedekah terus agar dari untung usaha tersebut. Ternyata lewat setahun harta itu habis-habis, makin bertambah. Akhirnya Nabi Musa ini bertanya kepada Tuhan, ya Allah, bukankah aku mendengar engkau memberikan kekayaan kepada dia itu cuma setahun, tapi kenapa makin tahun makin tambah? Itulah hai Musa, aku justru bersyukur dia kutitip itu justru dia memberi. Apa yang kutitipkan kepadanya diinfakkan lagi, itu yang aku syukur, sehingga aku tidak tega ngambilnya. Terus nitip, aku percaya sama dia itu, kalau dia ngasihkan. Nah disitulah ya maknanya la irsakatum la azi, dan aku kalau bersyukur Allah akan menambah. Mudah-mudahan kita dikaruniai rezeki yang Allah yang berkahwin, yang belum ada kerja, para alumni ini ya berikhtiarlah, walaupun harus bekerja di perusahaan masuk, dan jangan lupa dapat gaji sedekah ya. Kemudian yang belum ada kegiatan apa-apa, buat kegiatannya bisa menghasilkan apa yang bisa bermanfaat. Tanah kita masih lapang, tanah kita masih luas ya. Kalau kalian bekerja dengan abah, ikut abah kalian dulu ya, ada 10 hektar bawa cangkul menanam kebun, nanam apa ya, apa walau sekarang mungkin kita tidak menerima duitnya, tapi nanti lihat 3 tahun 4 tahun ke depan itu akan jadi daerah yang maju ya. Sekarang jalan sudah mulai diperbaiki, ada jembatan yang akan menyeberangi Ulak Medang ya, dan akan tembus ke Sungai Keli, dan itu jalan yang paling pintas. Kalau jalan itu bagus, jalan situ tidak laku, orang akan motong jalan Tanjung Pura, Sepahan, Sekeli, langsung kemana-mana. Ke Sungai Melayu pun tidak lewat Pelang lagi, bisa ke Ulak Medang langsung lebih cepat. Nah, ini abah nawarkan ini ya, tidak cuma-cuma. Abah betul punya tanah 10 hektar dataran tinggi, 20 hektar dataran rawa. 20 hektar ini untuk sawit, masih rawan, belum pernah diolah, belum pernah disentuh tangan ya. Tahu nggak perawan ya? Masih belum keluar apa-apa, hutan. Kalau tinggal dibuka itu ditanami apapun subur. Kemarin yang pertama abah buka di Haluat, ditanam semangka, panennya 3 ton ya. Dijual 8.000 ya, 24 juta kalau tidak dimakan ya. Banyak dimakan juga, separuh dimakan. Tapi alhamdulillah ya, sekarang cabai udah 2 kali panen, 20 kilo. Harga masih turun 60.000 ya, tapi lumayan lah, 40 kilo kali 60.000 kan udah berapa? 2.400.000 ya. Nah, ini besok abah ke Tanjung Pura mau panen cabai. Kalau kalian mau ikut ya, berangkat sendiri pakai motor jam 9. Makan abah nanggung, tapi masak orang. Ada abah, ada rumah singgah, ada
kompornya, ada WC-nya, lengkap. Bisa istirahat, bisa tidur. Ya. Nah, itu Abah harapkan kalian bisa ikut membantu mengembangkan daerah sana. Ya, mengembangkan ke depan. Nah, kita buka nanti pondok Hidayat Rahman 2. Kalau ini dah muat. Kalian ada 1000, selebihnya kita kirim ke sana. Yang senior-seniornya atau yang kelas 3 aliyah yang taman itu kita suruh kita latih bekerja di sana. Sehingga kita keluar, ya pandai bertani, pandai berkebun, ya, tidak mengharapkan semata-mata gaji, tapi bisa ciptakan pekerjaan. Itu yang kita ingin. Doakan mudah-mudahan ada sehat walafiat. Insyaallah. Jadi itu saja ya. Secara singkat tadi orang masuk surga itu ada 4 ciri: suka sedekah, yang kedua wal kazimina ghaib, bisa nahan emosi, nahan marah, ya, tidak mudah emosi walaupun ya diputuskan pacarnya, tenang ya. Pacarnya kawin, tenang misalnya, nah emosi dan lalu ke dukun, ya tenang ya, diundang masih bisa pergi ya. Walaupun hatinya gedap-gedap. Yang ketiga walafi anin nas, dia bisa memberi maaf walaupun tidak diminta, apalagi diminta ya. Baru kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka pada orang yang selalu berbuat baik ya. Berbuat baik itu adalah ya ketika orang berbuat salah kita membalas dengan kebaikan, itu berbuat baik. Kalau membalas orang baik itu biasa. Yang tidak biasa itu orang menyakiti kita memaafkan, bahkan memberi ya. Orang menyakiti kita bukan hanya memaafkan, bisa dia memberi lagi. Tidak hanya kata maaf, diberinya hadiah orang itu. Itulah kelakuan ulama-ulama dulu. Mudah-mudahan kita mengikutinya, amin. Allahumma amin. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, nanti akan diteruskan oleh Habib ya. Mohon didengarkan, diambil hikmah apa yang akan nanti beliau sampaikan. Terima kasih pada yang sudah hadir, khusus yang sudah berkeluarga ini. Sangat berat datang ini ya, izin suami atau izin istri ya. Nah, mudah-mudahan rezekinya bertambah-tambah. Yang belum, mudah-mudahan cepat-cepat dapat jodoh. Bisa milih-milih ya. Biasa di Bukopiah, bisa ada terima udah. Kalau saya nunggu dia naik mobil, naik motor udah. Rezeki kalau udah kawin lancar. Bisa mikirkan aku nanti gimana, udah usah pikir panjang. Ya, kawin aja udah. Walaupun yang penting ada tuh mahar udah. Walaupun sendal jepit maharnya. Insyaallah ya, Abah doakan khusus yang datang ini mudah-mudahan murah rezekinya, amin. Baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum, amin. Yang datang ini mudah-mudahan dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah, yang cita-citanya dimudahkan oleh Allah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah SWT, yang jodohnya jauh didekatkan Allah, yang susah dimudahkan Allah, yang sudah berkeluarga diberi keturunan oleh Allah, ditambah-tambah rezeki yang berlipat dan berganda-ganda, sehingga dapat naik haji dan umrah, dapat membangun rumah, dapat membeli kendaraan yang cukup, dan mudah-mudahan dapat juga membahagiakan orang tua dan keluarganya, amin Allahumma amin insyaallah. Nah, kepada yang bertitel bergelar, mudah-mudahan dapat bangun pondok yang lebih besar di hari ini, amin. Mudah-mudahan anda siap, tinggal semangatnya insyaallah. Dan yang masih kuliah jangan buru-buru kawin ya, selesaikan dulu, senangkan orang tua ya. Kalau memang mampu, alhamdulillah, jangan sampai kawin merusak kuliah. Kalau perlu menambah semangat kuliah insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengasuh
yang telah memberikan sambutan beberapa contoh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Salah satunya tadi adalah orang yang dapat maafkan, karena maafkan tentunya tidak mudah. Tidak. Kemudian sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Kak Dirwansyah. Kami mohonkan waktunya untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kita panjatkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertatap muka bersama saudara-saudara kita, teman-teman kita seperjuangan maupun tidak seperjuangan dalam yang pernah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Hidayah Rahmah. Kedua kalinya selawat beriringan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita bisa menikmati indahnya Islam, iman, dan kita bisa mengetahui Pak Haji Dolang naik pagal kaki dah bergagal. Jadi artinya mungkin cukup sekiannya, nanti bisa lanjutkan abang-abang yang lainnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari alumni yang dibawakan oleh Kakak Irfan Ilham MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfirullah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Imam Makmur, Abah Pengasuh yang telah hadir dan berkumpul pada siang hari ini bersama kita, dan kita doakan selalu semoga beliau kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan urusan beliau dan hajat-hajat beliau, dan dimudahkan dalam mencapai keinginan dan cita-cita beliau. Amin ya rabbal alamin. Serta yang kemudian dan serta yang dihormati Habib Abdurrahman Al-Idrus, juga Habib Zain Al-Idrus, Ustaz Hibnu, Ustaz Hijari, dan para asatidzah yang lainnya, yang mana tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takut di dalam Rasulullah, serta kepada segenap dewan guru baik itu Pondok Pesantren SD Islam Hidayah Rahmah, baik itu juga dari Madrasah Sanawiyah dan juga serta dari Madrasah Aliyah. Dan semoga beliau selalu disehatkan dan dimudahkan dalam memberikan ilmu kepada kita selanjutnya dan juga kepada generasi-generasi dan seterusnya yang masih menempuh pendidikan dicepat selesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih nganggur didapatkan pekerjaan oleh Allah, dan juga yang sebagainya. Pertama, di sini sesuai dengan pengumuman kita sebenarnya perwakilan satu setiap angkatan. Namun tadi kita diberitahukan bahwasanya dikarenakan mepetnya akan kurangnya waktu, mungkin diringkas langsung ke Al-Fatihah. Pertama, sebelum kita memasuki acara, mungkin antum-antum semua ketika memasuki pondok pesantren, kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar halal bihalal dan silaturahmi, bersilaturahim dan mempertebal mahabbah kepada makan, kepada pondok pesantren, kecintaan. Dan juga bagian ingat ketika kita membentuk pertama alumni di sini, kita ngadap kepada Abah dan Abah sampaikan itu sebuah keluh kesah dan harapan. Kita sudah banyak alumni dari tahun ke tahun, ingin sekali rasanya kita ingin mendapat hikmah atau sekedar sumbangsi dari alumni. Maka kita
berinisiatif untuk lebih menguatkan, mengumpulkan, ya kita buat bentuk persatuan. Kalau antum dengar semua apa yang beliau sampaikan dari tadi, beliau juga ada harapan, ada bantuan sebangsa dari kita semua, baik itu yang untuk daerah persiapan pembangunan pondok pesantren di Rahma 2. Tentunya itu bukan hanya sekedar omongan. Kalau kita memang diantara adab murid yang baik, kita tuh harus peka. Abah menyampaikan hal itu bukan berarti Abah hanya untuk memberikan informasi doang, enggak. Jadi di sini Abah berharap mungkin juga kita dapat sumbangsi yang memiliki tenaga formal, nanti membantu di formal, yang memiliki tenaga pembiayaan, membantu di biaya, terutama masalah biaya. Kata orang kalau ada duit maka lancar, tak ada duit tak lancar. Nah, jadi di sini ayo kita bersama-sama, mungkin udah berapa tahun, sudah angkatan 8, mungkin 8 tahun kan, 8 kali pertemuan. Apa sumbangsi kita selaku alumni untuk pondok pesantren? Apakah kita hanya datang duduk? Apakah cuma datang untuk bersalaman, minta maaf? Apakah hanya sekedar demikian? Apakah kita tidak ingin ada tindak lanjut? Apakah kita tidak ingin memberikan yang lebih selaku anak didik, selaku anak dari beliau? Maka di sini kita bersama-sama mengajak kepada kawan-kawan, mari kita kuatkan lagi perhatian kita untuk pondok pesantren tercinta ini, sehingga nanti kita benar-benar menjadi orang yang taat dan berbakti kepada guru kita, khususnya Abah Ma'asih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan selanjutnya dibawakan kakak alumni juga, yaitu kakak Wiratia SPD. Kami persilakan. Baik, mungkin teman-teman dari angkatan kadira yang lain monggo silakan mewakili kadira yang ada. Oh, Masya Allah, mungkin kalau teman-teman tidak tahu ini Bang Nurul, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Sebenarnya ini tak nyaman apa ngomong ini, Bang. Banyak tetua kami ini yang angkatan 2007 ada, tapi karena terpaksa dari orang lain kita kan mengisi slot kan, Bang. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsudi fil wujudi karamahu wa ihsanuh, amma ba'. Yang pertama, kita tiada lain dan kata lain selain kata ta'zim dan penghormatan kepada guru kita, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Abah Pengasuh Mudirul Ma'had Abah Jema'i Makmur, yang telah mendidik kita, yang telah memberi motivasi kepada kita, yang telah selalu menasihati kita dimanapun kita berada. Itu tidak akan pernah tergantikan sampai kapan pun itu. Dimanapun kita berada, itu akan selalu kita kenang. Dan yang kedua yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Kak Hibni, ini guru tua, guru yang dah lama dari awal pondok, dan berkat Sidinlah dan berkat Kahim ini kami diberi rempah. Maksudnya rempah itu rempah untuk di kampung, rempah untuk di masyarakat. Dan alhamdulillah kami merasakan Kahim ini dari didikan beliau, rempah yang dianggap sederhana, rempah yang mungkin itu dianggap yang sepele, seperti doa arwah, doa selamat, doa-doa lainnya, itu yang digunakan di masyarakat. Itu sungguh-sungguh mahal harganya bagi kami, dan kami tidak bisa membalas kebaikan dari guru-guru kami selain Allah Subhanahu wa taala yang akan membahasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kepada Pak Asrabi yang kami ta'zimi, yang mengajarkan kami Al-Quran. Mungkin tanpa beliau kita tidak bisa membaca Al-Quran.
Mudah-mudahan apa yang kita baca, Al-Quran yang kita lantunkan itu kembali pahalanya kepada Pak Ustaz Asrofi dan kepada bapak tetangga kami yang di samping Pak Asrofi. Terlebih dahulu kami mewakilkan kawan-kawan, kami mau minta maaf. Mungkin dulu kami menamakan asam karena ini bulan yang baik. Kami mewakilkan kawan-kawan yang lain. Kami minta maaf Pak, mungkin kami dulu masih kecil, udah tahu haram tapi tetap dibantai. Kami anak kecil aja, namun yo nahan tua. Jadi saya mewakilkan kawan-kawan yang lain. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Mudahan yang kami makan menjadi amal jariah bagi Bapak. Dan yang keempat kepada Bapak Ustaz Sujai, yaitu kepala sekolah kami dulu. Berkat bilaulah kami bangun pagi-pagi, disusul ke kamar, nak bangun nak non. Pak, itu berharga bagi kami untuk saat ini Pak. Ketika kami telah lulus dari pondok, itu yang terngiang-ngiang di kami. Oh, tidak ada lagi yang bangun kami selain kesadaran pada diri kami untuk bangun ketika ada di perantauan. Dan yang terakhir kepada Bapak Hendri yang telah melajari kami olahraga. Pak Hendri ini orang macam ini dilancar kami lontar lembing dan itu berguna untuk melempar asam tetangga. Tidak bagus juga. Ya ada tegang muka ini wah. Dan kepada kawan-kawanku dan kakak-kakak seperjuangan, setelah pulang hapsi kami nongkrong di jembatan sambil garuk-garuk namanya bergitar. Namanya begasak namanya. Mengenang masa lalu itu suka. Kalau kata orang mengenang masa lalu itu adalah kesakitan, tapi mengenang masa lalu yang ada di pondok itu adalah kebahagiaan. Mengenang masa lalu, makan bersama satu nampan, pinggan digeleng-geleng, kenapa jadi digeleng-geleng kepala. Itu Masya Allah cerita kan Pak, ini kan flashback mengulang masa lalu gitu. Kami sering turun dari tangga dan ada kan bulatan yang kami ngosor kata Pak hati-hati kata nanti kita sering kami lakukan. Ada kawan kami yang waktu masuk nangis-nangis agak mau pindah kamar seperti petua kami yaitu Paris Andrian dan petua-petua kami yang sudah lama Jetina Mubasir yang dikenal dengan masyhurnya Bang Mehmet. Itu namanya pondok ini kan kita mengenang biar kita happy ketika walaupun ada utang di luar, ketika berkumpul seperti ini kita kayak bahagia kan Bang. Dan wabil khusus kepada abah guru kami Abah Jumai, kami banyak mancing ikan lele di belakang rumah malam. Kami minta maaf, minta ridho dan makan buah saung agak kepatah musuh. Maghrib nih, maghrib. Dan yang terpenting Abang, ini serius nih. Saya mewakili kawan-kawan yang lain 2015 kami sering sholat di asrama putri itu. Ini kalau udah sholat di depan asrama putri itu pakaian ganteng tuh banget. Dan yang sering kami langgar, mungkin itu yang bikin kami susah untuk mengamalkan ilmu kami. Abah sering mengatakan, barang siapa yang bawa HP ke dalam pondok aku tidak ridho. Tapi kami masih melanggar rumah. Ini hal yang lucu, tapi ini tersangkut pautan dengan keberkahan ilmu kami. Pada hari yang mulia, pada bulan Syawal ini, saya mewakili murid-murid di sini. Tapi sebelum saya minta maaf, saya minta kesadaran diri dari kalian-kalian semuanya. Tolong angkat tangan yang pernah bawa HP di pondok, biar Abang melihat. Nah, karena kejujuran itu adalah pangkal utama. Yuk, 1, 2, 3. Nah,
biarkan bah lihat bah mana murid apa yang bawa HP. Bah. Tapi masya Allah bah, orang yang pemberani itu bukan orang yang pandai berbicara, tapi orang yang bisa bertanggung jawab. Karena perempuan itu perlu tanggung jawab, bukan jadi suci. Jadi pada kesempatan kali ini bah, saya mewakili kawan-kawan lain minta untuk mungkin banyak salah kami, mungkin asbab itu kami susah untuk mengamalkan ilmu bah. Kami tahu dalil, kami tahu hadis, kami hafal Al-Quran, tapi kami susah untuk mengamalkan. Jadi karena keberkahan seorang guru itu sangat penting, kami minta ridho, minta diikhlaskan pada hari ini. Mungkin kami dulu masih kecil, belum berakal kan bah. Nanti berakal bah, nggak cewek deh. Itu dosa yang sangat besar kan bah ya. Dan yang terakhir, saya mau beri satu kata untuk kita semuanya kan bah ya. Kalau seandainya seorang guru menisbatkan kata santri kepada muridnya untuk selamanya, maka muridnya untuk bertingkah laku seperti santri abadan selamanya. Guru menisbatkan kata santri kepada kita. Guru menisbatkan kata santri kapanpun, dimanapun, walaupun engkau tidak ada di pondok ini. Tapi satu, kita sebagai yang dinisbatkan kata santri harus berperangai seperti santri. Aku banyak, walaupun kita tak ada di sini. Contoh kayak men-share live streaming abah. Ini abah live streaming yang nonton 2-3. Orang yang ada kita tonton abah live streaming. Apa namanya itu? Menggembirakan abah. Ini abah live streaming, tapi tidak ada yang mau nge-like. Santri banyak. Like kan kita itu membahagikan seorang guru. Nanti timbul Nurul Anwar menyukai status abah. Misalnya contohnya dari Yusuf menyukai status abah, I love you. Itu akan dikenal, oh ini timur saja kata abah. Allah ya Allah, jadi kan balik seorang waliullah. Kuat makan. itu sangat penting lah bagi kita lah yang, karena banyak pak ketika sudah keluar dari pondok ini melanjutkan ke pondok lain, seolah-olah ini hanyalah cerita, tidak ada kenangan yang nyata. Ketika di sosmed ini banyak yang kita lihat ini, ketika bikin story, bikin status, itu alumni ini tapi tidak menyebutkan satu persatu, tapi kesadaran kita masing-masing yang bahaya. Tapi tidak ada yang mau memposting pondok-pondok kita ini. Bahkan dia lebih bangga memposting pondok-pondok yang baru. Ingat, orang yang pertama melajari kita itu orang yang paling penting. Orang yang mengenalkan kita Al-Quran itu orang yang sangat penting. Tapi kita lupa ada orang yang pertama mengajarkan huruf hijaiyah kepada kita. Bahkan kita lebih bangga mengagung-agungkan guru yang itu sama, tidak salah. Tapi kita cara mengagungkan guru, cara menghormati guru, cara mentakzimi guru. Ini kayak ceramah, ini tegang orang. Dan yang terakhir kepada Bapak Zul, bapak kita, Nong, ayolah Nong. Bapak Zul ini, masya Allah, banyak mengajari kita agar kita ini berpikir lebih maju, tidak mematahkan satu belah pihak, tidak berpihak kepada siapapun. Ini sungguh sangat berarti bagi kami Pak. Doa dari guru-guru kami itu yang kami tunggu. Adanya perkumpulan seperti ini, kami minta doa agar kami bisa mengamalkan ilmu kami. Kami banyak hadis, mungkin banyak di antara kami yang hafal hadis, hafal riwayat Nabi, tapi sedikit yang pernah merasakan manis dan pahitnya hadis tersebut. Banyak orang hafal, tapi sedikit yang merasakan manis dan pahitnya hadis tersebut. Jadi kami memohon doa kepada para guru-guru kami, mobil khusus ada zuriat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Habib Zain, yang kedua tapi tetap tidak menghormati rasa ta'zim kami kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Di mana ada zuriat Nabi Muhammad, di situ ada keberkahan kata orang Banjar. Di mana ada zuriat Nabi Muhammad, di situ Nabi Muhammad datang. Itu kata orang Banjar. Kalau kita ada Habib, kita nikau. Tak mah.
Tapi kita menghormati karena ada darah ini, darah sidul wujud Nabi Muhammad SAW. Saya tak panjang lebar, waktunya tak cukup. Padahal banyak lagi yang mau saya ceritakan ini. Tapi setidaknya sepatah dua patah lah untuk flashback ke belakang kita, untuk mengingat masa lalu kan ya. Bukan masa lalu yang pacaran ya, yang kita ini. Dan doakan kepada kami bang yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh. Khusus diri saya sendiri. Tak bergurau bang, yang muka senang ini muka itu dia cemburu kan bang. Yang belum dapat jodoh diri ke kanan. InsyaAllah berkah, amin. Amin. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Tunggu dulu bang. Ada yang saya ingatkan ini. Itu alumni di belakang bang, ada alumni MTS angkatan 2010 tapi tidak melanjutkan ke Aliyah seperti Faris Andarian. Itu saya lupa namanya, yang apa yang kurus-kurus tuh bang. Lain itu di dekat Bang Hamdan tuh di belakang tuh. Itu tuh petua-petua pondok kita tuh. Itu maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi kami takzim sama kalian semuanya. Itu petua-petua pondok. Lihat yang para alumni yang baru-baru tuh. Itu petua-petua pondok yang lama tuh. Yang suka nyubit kami. Hutang Pak ya. Maaf bang kalau omongan saya ini tidak teratur. Namanya kan flashback ke masa lalu, kan kita mengenang masa lalu. Tapi saya ingatkan sekali lagi bang, kami minta dia bahwa kami banyak melanggar aturan pondok. Kami pernah bawa HP. Itu mungkin yang menjadi asbab kami susah untuk mengamalkan ilmu kami bang. Dan abah pernah berucap, bagi santri yang bawa HP tidak akan aku ridhoi ilmunya sampai kapanpun. Dan itu yang kami takutkan bang. Jadi pada hari ini kami minta keridhaan bang. Mudah-mudahan Allah meridhoi ilmu kami sehingga kami bisa mengamalkan, tidak bisa untuk orang lain tapi untuk diri kami sendiri. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah panjang lebar diletakkan mulut gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bang Nurul yang telah menyampaikan sambutan. Juga tadi diingatkan untuk Instagram ataupun Facebook pondok mungkin bisa di follow dan sebagainya, nanti bisa dibantu oleh Bang Maki. Kemudian ada beberapa penyampaian dari guru-guru, mungkin bisa diwakili oleh Pak Zulkarnain, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi menjelang siang ini kita masih dapat sama-sama hadir di dalam satu majelis halal bihalal di rumah Allah, di tempat yang sangat barokah sekali, di pondok Hidayatul Rahman yang kami cintai. Kemudian juga selawat berkaitan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, kami muliakan, kami takjimi dan kami taati al-mukarram orang tua kami, sesepuh kami, abah pengasuh Kiai Haji Imam Makmur. Mudah-mudahan abah selalu diberikan kemudahan, kesabaran, dan tak kalah pentingnya adalah kesehatan bang. Nah ini mungkin kita hanya kepada abah saja. Di sini saya mewakili lah untuk memperkenalkan juga anak beliau ini, yaitu ada Muhammad Jaki. Bisa nanti ini untuk dapat meneruskan daripada apa yang sudah beliau usahakan, betapa susahnya membangun ini dari awal sampai seperti yang ada sekarang ini tadi.
Dan tak lupa juga yang kami muliakan Al-Mukarram Habib Kiai Al-Idrus dan juga Habib Abdul Rahman, beserta ada Al-Mukarram Ustaz Sohib, Kepala SDIT kita Bapak Kanam, dan juga Ustadz Hibni nih yang dikatakan tadi ya, yang juga sudah dari awal bersama-sama Abah Pak Senjani, dan juga rekan-rekan lain seperjuangan dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Sengaja Bapak minta waktu karena ini tidak ada di setting di dalam acara, termasuk beberapa orang yang tadi ya. Hanya Bapak yakin, makanya Bapak bilang tadi sama Sowa, jadi tunjuk saja karena Bapak yakin kalian bisa. Siapapun yang ditunjuk Sobari, insya Allah sami'na wa ata'na, sam'an wa ata'na, pasti akan maju. Tadi banyak itu, terutama Nurul, makasih Ananda Nurul ya, yang sudah dapat apa ya, memberikan nggak terlalu tegang, karena membuat orang tidak tegang itu juga susah. Jepang itu orangnya serius terus, senyum susah, mereka harus belajar, harus sekolah untuk senyum. Nah jadi terima kasih Nurul, ada beberapa juga perwakilan tadi, ada Irfan, ada Malki dan lain-lainnya lah. Nah ini Bapak di sini ini mohon maaf ini ya, sebenarnya memang ini harapan kami para Dewan Guru. Mungkin nanti yang terakhir Bapak mohon juga lah kepada Pak Jadi nanti sepatah dua patah kata Pak untuk motivasi anak-anak kita ini. Terima kasih Nong, udah datang dari jauh-jauh datang ke sini hanya untuk melaksanakan suatu acara yang sangat berharga, menjadi agenda tahunan kita setahun sekali. Ada yang di sini yang dekat enggak dibukakan oleh Allah untuk datang ke sini. Bapak kenal kok, ya Bapak kenal, Bapak tahu. Suka bangun kali ini lah dekat aja. Nah Bapak pengen kayak begini. Jadi kalau kalian itu keluh kesahnya ya, ini Bapak juga ini, Bapak sih mikirannya ke depan. Bah, mohon nanti udah seperti yang kita harapkan Bah ya, dari awal anak-anak kita ada yang dikirim ke Banjar dan ternyata juga sudah kembali. Yang kita khawatirkan banyak dari mereka yang sudah mondok pulang ke Ketapang tidak ada tempat. Ini yang kita khawatirkan. Tempatnya nggak ada, nanti berhamburan kemana-mana. Tapi yakinlah, Hidayatul Rahman, Abah siap menampung kalian. Hanya nggak usah terlalu lama. Cukup ambil ilmunya, nanti buat cabang Hidayatul Rahman, Abah sudah membuatnya contoh. Dengan sekarang lagi gecah-gecahnya ke Tanjung Pura ya Pak, ke Tanjung Pura. Bapak selalu pesan dengan kalian, buat pesan Bapak. Kalau kalian menuntut ilmu di luar, di Banjar, di Jawa, pulang. Karena Ketapang masih mengharapkan kalian. Yang kedua, bergabunglah kalian. Tayab, Pemahan, Sandai, cobalah dulu buat Manis Mata Mara, walaupun itu dalam bentuk TPA di awalnya. Sehingga nanti mudah-mudahan kita panjang umur, Abah juga masih diberikan kesempatan nanti. Jadi untuk mengumpulkan ada takrik akbar itu tidak susah. Jadi tidak susah. Nah ini harapan Bapak ke depannya. Ya. Sementara ini harapan yang pertama, alumni sudah banyak di sini yang sudah juga menggantikan kami. Karena mohon maaf, saya dengan Pak Jai ini bahaya karena tuntutan. Tapi yakinlah Pak, kami ini jiwa kami tetap di sini. Insya Allah. Termasuk untuk guru SD, ada beberapa anak kawan kita yang juga kita promosikan. Alhamdulillah nampaknya sudah dititipkan juga di sini. Jadi diam-diam pun kita juga berusaha. Dan juga yang terakhir itu ada keraguan anak-anak mengadakan reuni. Itu Bapak jawab langsung di Facebooknya. Itu. Nah sekarang zamannya IT, betul apa yang dikatakan oleh Bang Malki sama siapa tadi?
Bukan yang menyampaikan itu tadi artinya kita jangan cuma seremonial saja, harus ada yang juga disumbangsikan untuk pondok, entah buat nomor rekening atas nama siapa begitu, nanti tidak nggak kesusahan lagi. Ya mungkin itu saja, ini karena kita tadi akhir waktunya juga sudah ajan ini. Sebenarnya kata Nurul banyak yang ingin disampaikan. Itu Bapak lihat ada Al-Mukarram, guru pondok, nanti diundang semua dong di belakang itu, nanti dimajukan ke depan. Ingat kata Nurul, kalian dikasih santri, adabnya juga bagaimana terhadap guru. Itu saja, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.